Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya kakak-kakak pramuka yang ada di rumah? Kali ini berjumpa lagi bersama Kak Vegi dan Kak Via. Oke, hari ini kita akan melaksanakan ekskul pramuka pada pertemuan kedua. Ya, seperti yang kemarin sudah kita bilang bahwasanya kita akan kembali bertemu pada tanggal 3 Oktober. Kali ini Kak Via dan juga Kak Vegi akan membawakan suatu materi untuk pekan ini, yaitu tentang sejarah pramuka. Nah, sejarah pramuka ini bagaimananya, siapa bapak pramuka dunia dan yang lainnya itu akan kita bahas secara ringkas. Selain sejarah pramuka, apa yang mau kita bahas, Kak? Sepertinya kita bakal mencoba Trisatya Dan juga Dasadharma. Dan simak sampai akhir video karena nanti ada tugas sebagai pengganti absen. Ya, jadi absennya diambil dari tugas. Antuna simak baik-baik pernyataan atau kalimat yang akan Kak Via sebutkan nanti di video. Setelah itu Antuna ambil pelajarannya dan jangan lupa untuk dicatat. Baiklah, kita serahkan kepada Kak Via. Silahkan Kak Via. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Pertama kita bagaimana kabar kakak-kakak sekalian? Udah 2 minggu ya kita nggak hadir untuk pramuka ya, karena PTS ya Kak ya? Iya, ujian. Semoga nilai PTS-nya cukup memuaskan dan kalaupun tidak itu bisa nanti diremedial kembali melalui guru mapel masing-masing ya. Kok kita bahas nilai ya? Oh ya. Pusing dah bahas nilai. Kita maunya pramuka ini kakak sekalian tuh happy. Ya, betul. Soalnya kayak gini, Senin sampai Jumat itu belajar, itu pasti bakalan udah pelajaran ini bakal pusing. Jadi kakak Via dan Kak Vegi pun berharapnya pramuka ini sebagai ajang kayak hiburan. Gitu. Jadi nggak terlalu beban lah gitu. Betul sekali. Jadi kami pun beri materi pun singkat kok. Oke. Sekarang sejarah pramuka kita mulai. Oke. Yang pertama, kakak mau nanya, ada yang tahu nggak siapa Bapak Pandu kita? Bapak Pandu dunia deh. Sebelum Bapak Pandu Indonesia, kita tanya Bapak Pandu dunia. Rata-rata sih kalau yang udah pernah ikut pramuka kayaknya tahu ya. Pasti tahu ya siapa Bapak Pandu dunia. Bapak Pandu dunia dulu yang orang-orang luar gitu. Sebenarnya Bapak Pandu dunia dan Bapak pramuka itu sama nggak Kak istilahnya? Sama sih, Pandu itu kan Raja Bunda Karana, sama kayak pramuka gitu kan. Oh, oke. Jadi Bapak Pandu dan Bapak pramuka itu sama ya? Sama, bedanya yang dunia dan Indonesia. Kalau dunia, siapa yang tahu? Sebelum kakak jawab nih. Oke. Apakah itu kita jadikan kuis, Kak? Enggak usah ya. Kita kan mau bikin materinya. Oke. Yang pertama, sekarang kita bakal membahas tentang pramuka dunia. Pramuka dunia ini berawal dari satu pria atau satu pendiri gitu, yang kita beri nama Bapak Pandu Dunia. Bapak Pandu Dunia ini bernama Lord Robert Baden-Powell of Guild. Dia tuh lahir di London, Inggris pada tanggal 22 Februari 1857. Kok dihitung udah lama juga ya? Iya, udah almarhum ya Kak. Udah almarhum. Oke. Beliau memiliki istri dan juga memiliki anak, dan keluarganya itu adiknya juga giat pramuka dan beliau pun juga gitu kan. Kemah pertama itu terjadi di Australia. Itu tuh apa ya? Lupa ingat. Tapi beliau lahir pada tanggal 22 Februari 1857 dan beliau pun meninggal pada 8 Januari 1941. Cukup jauh juga ya. Selesai beliau meninggal, pramuka dilanjut oleh istrinya dan juga anaknya ya. Jadi awalnya itu Lord Baden-Powell ini hanya menciptakan scouting boys. Jadi pramuka khusus laki-laki. Nah, setelah itu karena peminatnya banyak, maka diciptakanlah pramuka untuk perempuan yang bernama Guild Guiders. Iya. Berdirinya pada 1912. Sebelum beliau meninggal. Beliau meninggal itu 1941, tapi kalau yang khusus pramuka perempuan ini didirikan pada tahun 1912. Jadi intinya kayak gini aja. Kalau di pramuka dunia, kakak sekalian cukup memahami siapa nama pramuka kita, yaitu Bapak
Lord Baden-Powell of Gewel. Nah, terus ingat ya. Ya, yang kedua tanggal berapa beliau lahir? Beliau lahir tanggal 22 Februari 1857 dan kapan beliau meninggal itu pada 8 Januari 1941. Dah, kalau untuk Boy Scout atau pramuka laki-laki cukup itunya. Tapi kalau untuk yang perempuan atau Girl Guide ya. Oke. Pramuka untuk wanita itu tuh berdiri pada 1912 atau 1912 gitu. Oke. Kayaknya kalau untuk pramuka dunia itu aja sih yang penting-pentingnya gitu. Iya. Soalnya nanti kalaupun kami ada ngasih soal pun seputaran itu ya. Seputar itu saja, jadi tidak susah. Nah, mengapa Robert Baden-Powell ditetapkan sebagai Bapak Pramuka Dunia? Itu jawabannya karena pengalamannya dalam membina remaja di Inggris. Jadi beliau ini sukses membina puluhan bahkan ratusan remaja di Inggris. Kemudian berkembang menjadi gerakan kepramukaan. Makanya Lord Baden-Powell dinobatkan sebagai Bapak Pramuka Dunia. Jadi itu ya intinya. Dan kita lanjut ke Bapak Pramuka Indonesia. Ya, Kak ya. Bapak Pramuka Indonesia kita itu adalah Sir Sultan Hamengkubuwono ke-9. Oke. Beliau diangkat sebagai Bapak Pramuka Indonesia. Beda ya, yang pertama kita bahas Bapak Pramuka Dunia. Kalau ini Bapak Pramuka Indonesia. Dan pramuka ini kakak sekalian tahu kan singkatan dari Praja Muda Karana, yaitu gerakan kepanduan. Yang kalau di luar negeri itu dibilang Boy Scout ya. Boy Scout. Nah, itu bentuk untuk laki-laki yang sama kayak yang tadi gitu kan. Terus pasti kakak sekalian tahu dong hari pramuka kita tanggal berapa. Nah, hari pramuka kita itu diperingati setiap tanggal berapa? Ayo sebelum kami kasih tahu. Ayo. Oke, kasih tahu aja deh Kak. 14 Agustus. Ya, jadi nanti kalau ada pertanyaan kapan Hari Pramuka Indonesia itu 14 Agustus. Nah, di dalam pramuka itu kita juga mengenal istilah Trisatya dan Dasadharma. Nah, di sini kami akan sebutkan isi dari Trisatya. Oke, Kak Fia siap? Siap. Tapi nanti videonya bakalan kita tampilkan. Kalau kita tampilkan nanti daripada takutnya kakak terlalu cepat melafazkan atau mengucapkannya. Iya, tenang, nanti akan kita tuliskan ya. Kita akan tuliskan di sini ya, Kak ya. Oke. Di bawah tuh. Di bawah ya, kita akan tuliskan di bawah nanti. Kayak subscribe ya buat. Oke, baiklah. Oke, kita akan uji kemampuan Kak Fia dalam melafazkan Trisatya. Siap Kak Fia? Karena gini Kak Fia, kita sebagai pembimbing pramuka itu juga harus bisa tidak hanya menyuruh kakak-kakak di rumah atau kakak-kakak sekalian untuk hafal Trisatya dan Dasadharma, tapi kami pun juga akan melafazkannya. Siap Kak Fia? Oke. Silakan Kak Fia, Trisatya. Oke, bismillah. Trisatria, demi kehormatanku, aku berjanji akan bersungguh-sungguh menjalankan kewajiban terhadap Tuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan mengamalkan Pancasila, menolong selama hidup dan ikut serta membangun masyarakat. Ketiga, menepati Dasadharma. Wah, alhamdulillah ya. Itu baru Trisatya. Kita masih ada Dasadharma. Karena pada Trisatya ketiga yaitu menepati Dasadharma. Nah, apa itu Dasadharma? Dasadharma itu 10 dharma ya Kak ya. Dasa itu artinya 10 janji. 10 janji. Nah, kalau singkatannya Taci Papa Reha Hedi Besu. Nah ya, Taci Papa Reha Hedi Besu ya. Singkatannya tuh. Kak Fia hafal? Insyaallah, kita akan coba. Kita coba? Oke. Baik, kita juga akan mengetes nih kemampuan Dasadharmanya pembimbing pramuka kita. Jadi 5-5 deh kita Kak. Jadi kakak 1, Kak Vegi 2, Kak Fia 3, Kak Vegi 4. Kita ganti-gantian aja gimana? Oke. Kita mulai ya. Tadi yang terakhir pas di Trisatria di nomor 3-nya kan menepati Dasadharma. Sekarang Dasadharma Pramuka. 1. Takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. 2. Cinta alam dan kasih sayang sesama manusia. 3. Patriot yang sopan dan kesatria. 4. Patuh dan suka bermusyawarah. 5. Rela menolong dan tabah. 6. Rajin, terampil dan gembira.
7. Hemat, cermat, dan bersahaja. 8. Disiplin, berani, setia. 9. Bertanggung jawab dan dapat dipercaya. 10. Suci hati, perkataan maupun perbuatan. Oke. Sebelumnya kakak tahu kan maksud suci pikiran, perkataan, dan perbuatan. Jadi kita seorang pramuka itu kita tuh nggak boleh nyeleweng gitu istilahnya ya. Gimana maksudnya? Maksudnya tuh kita tuh harus suci dalam pikiran, perkataan kita, dan perbuatan kita. Karena kalau saat di pramuka, saat camping, kita tuh berhadapan dengan alam yang terbuka, bukan kita di rumah. Berarti tidak boleh seenaknya berada di alam ya Kak ya? Nggak boleh. Di alam itu kita punya tata krama itu. Kita aja sebagai tamu ke rumah aja ada tata kramanya, apalagi kita ke alam yang bebas luas, ya, Kak, bebas. ya? Jadi kita tuh pikiran kita tuh harus dijaga, bersih gitu. harus bersih. Karena kalau Makanya- tidak bisa jadi nanti terjadi apa-apa Iya, gitu ya, Kak. benar. Makanya di Dasa Dharma yang ke-10 tuh ditekankan suci pikiran. Pikiran kita tuh nggak boleh aneh-aneh gitu kan. Perkataan kita tuh jangan kita sembrono. Maksudnya itu kita ini kecil, ini apaan tuh hal yang gitu. Nggak boleh hal yang kayak gitu. Sudah tuh perbuatan kita di alamnya bebas, kita itu bukan Bukan rumah kita, jadi istilahnya kita tuh hanya bertamu. kita bertamu di sana, jadi perbuatan kita harus dijaga, harus sopan santun. Jadi intinya seorang pramuka sejati itu dia harus pandai untuk menjaga dirinya dan juga alam sekitarnya. Tidak boleh sembarangan bersikap, berbuat, apalagi berkata kasar. Ya, benar. Nah, semoga kakak-kakak semua mendapatkan hikmah dari video pembelajaran kita kali ini. Dan untuk pengganti absensinya, apa tadi Kak Fia? Kakak maunya kalau untuk sekarang sih kayaknya Trisatya aja deh. Trisatya. Kakak maunya Bikin video singkat. Iya, video singkat. Kakak maunya tuh dari kakak sekalian bikin video Trisatya aja. Trisatya ketiga Jadi itu. Antuna videokan diri Antuna dengan menghadap ke kamera ya. Jadi hafalkan Trisatya lalu videokan. Videonya tidak perlu diedit, artinya tidak perlu bagus-bagus sekali, nggak perlu. Karena itu tuh kami akan melihat apakah kakak semua mengikuti pembelajaran pramuka dari awal sampai akhir, dan ini sebagai pengganti absen pekanan ya. Jadi absen pekan ini yaitu berupa pengiriman video Trisatya yang 3 itu. Ya, jadi video sederhana pun tidak masalah, tidak perlu diedit ya. Yang penting kakak-kakak ada di sana. Dan videonya itu karena kita dalam satu grup itu bergabung dari kelas 1, 2, dan 3. Jadi kakak mau itu kayak gini. Misalnya nama siapa, kelas berapa gitu. Iya. Tapi misalnya kayak Fulanah 7 Madinah 1. Nah, seperti itu. Atau disebutkan ya di video itu. Nanti siapa. kan bisa mendatanya, ini kelas 7, ini ini kelas 8, ini kelas 9. Si Fulanah hadir seperti itu. Oke, sampai jumpa di materi berikutnya, dan tentunya semoga yang di rumah selalu sehat semua, dan juga jangan lupa untuk selalu jaga kesehatan dan juga jaga pikiran positif. Ingat, seorang pramuka sejati harus pandai menjaga pikirannya tetap positif. Pikiran, be yourself, perbuatan. betul. Be yourself and be healthy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.